Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusumairawati, mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai urgensi kepemimpinan dalam kehidupan sosial. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar mengenai urgensi kepemimpinan dalam kehidupan sosial. Mata pelajaran ini diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI, dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu ada sistem sosial, definisi kepemimpinan dan pemimpin, serta syarat pemimpin. Yang pertama, sistem sosial. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, mempunyai tujuan, dan merupakan suatu keseluruhan. Sosial berarti segala sesuatu yang bertalian atau terkait dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Yang kedua, sistem sosial. Masyarakat hidup secara berkelompok dalam satu altar kesatuan sistem sosial atau organisasi. Sistem sosial adalah sistem yang berisi kumpulan orang yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama mereka. Sistem sosial beragam bentuk organisasinya, akan tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi organisasi profit dan non-profit. Organisasi profit adalah organisasi yang dibentuk untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat di lingkungan eksternal sistem sosial. Tujuannya, di samping memproduksi barang dan jasa, juga diperlukan lingkungan eksternal sistem sosial juga untuk mencari profit atau keuntungan. Jenis kedua daripada sistem sosial adalah organisasi non-profit yang jenisnya sangat beragam, dari sifat lokal, nasional, sampai internasional. Contohnya seperti lembaga pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, organisasi kepolisian dan tentara, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan LSM. Anatomi sistem sosial beragam unsur dan bentuknya, akan tetapi mempunyai pola kesatuan sistem yang sama, yaitu subsistem, ikatan sinergi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan garis batas sistem. Subsistem sering disebut sebagai unit-unit kerja yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Organisasi militer misalnya, terdiri dari unit-unit kesatuan tentara dan daerah militer, resimen, batalion, kompi, peleton, sampai regu. Ikatan sinergi, setiap subsistem dihubungkan dengan subsistem lainnya oleh ikatan sinergi. Fungsi daripada ikatan sinergi yaitu untuk meningkatkan semua subsistem dalam kesatuan sistem agar dapat bergerak secara bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Untuk menciptakan sinergi yaitu kesatuan produktivitas. Ikatan sinergi bersama-sama dalam kepemimpinan menciptakan struktur organisasi dari sistem. Kepemimpinan. Setiap sistem dipimpin oleh suatu sistem kepemimpinan yang unik, dipimpin oleh pemimpin individu atau kolektif yang mempergunakan pola kepemimpinan tertentu. Misalnya, pola kepemimpinan di organisasi tentara berbeda dengan pola kepemimpinan di universitas atau perusahaan. Ikatan sinergi. Agar para anggota sistem sosial mau dan mampu mencapai tujuan sistem sosial, pemimpin mengembangkan budaya organisasi, norma, nilai-nilai, asumsi, filsafat, dan sebagainya yang mempengaruhi sifat dan perilaku mereka. Dengan sikap dan perilaku tersebut, mereka mampu dan mau berupaya mencapai tujuan sistem sosial, visi misi, tujuan, dan sinergi. Garis batas sistem. Sistem sosial merupakan sistem terbuka. Garis batasnya bercelah, yaitu sistem yang
dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya yang berada di luar sistem. Sistem memerlukan masukan, bahan mentah, tenaga, teknologi, dan sebagainya yang berasal dari lingkungan eksternalnya yang akan diproses. Definisi kepemimpinan dan pemimpin. Menurut Kartono 2011, pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Menurut Griffin dan Ebert 1999 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan kepemimpinan merupakan sebuah kegiatan atau proses untuk dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain melakukan suatu hal dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan kepemimpinan meliputi tindakan dan pengaruh berdasarkan atas alasan dan logika, di samping berdasarkan inspirasi dan keinginan. Menurut Mulyadi dan Rifai, terdapat teori dalam kepemimpinan, yaitu ada teori sifat, kepribadian, dan karakteristik. Ada beberapa tipe kepemimpinan menurut J.R. Terry dalam Kartono 2011, yaitu yang pertama ada kepemimpinan pribadi, kepemimpinan pribadi, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan kebapaan, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan bakat. Menurut Bas Avalio dalam Florina 2013 mengemukakan dimensi kepemimpinan. Yang pertama ada idealis influence, yaitu pemimpin harus menjadi contoh yang baik. Yang kedua ada intellectual simulation, pemimpin harus mampu merangsang bawahan untuk memunculkan ide dan gagasan baru. Yang ketiga ada individual consideration, pemimpin harus memberikan perhatian, mendengarkan keluhan, dan mengerti kebutuhan karyawan, menjadi penilaian mengenai bagaimana kepemimpinan yang dijalankannya. Yang kedua ada pemimpin. Berdasarkan Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu. Pemimpin merupakan pribadi yang memiliki kemampuan lebih dari pengikutnya. Kelebihan yang harus dimiliki oleh pemimpin menurut Stockdale dalam Pasolong 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kapasitas, yang kedua ada prestasi, tanggung jawab, partisipasi, dan status. Untuk pengertiannya dapat dibaca sendiri ya teman-teman. Pemimpin dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pemimpin formal, yaitu pemimpin merupakan pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan formal. Kemudian yang kedua ada pemimpin informal, yaitu pemimpin yang tidak menduduki posisi atau jabatan formal. Tugas pemimpin menurut G. Reberu dalam Suragi 2014 bahwa tugas pemimpin itu menanggapi situasi hidup masyarakat, menilai situs hidup masyarakat, dan menentukan sikap atau tindakan terhadap situasi hidup, termasuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya syarat pemimpin. Menurut Dr. Roselyn Abdul Ghani, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dalam 3 hal. Yang pertama, kelebihan dalam bidang ratio. Artinya, seseorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan dan asas organisasi yang dipimpinnya. Kelebihan dalam bidang rohaniyah, artinya seseorang pemimpin harus memiliki sifat yang mencerminkan keluhuran budi, ketinggian moral, dan kesederhanaan watak.
Yang ketiga, kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmani. Artinya, dengan kelebihan ketahanan jasmani, seorang pemimpin akan mampu memberikan contoh semangat dan prestasi kerja sehari-hari yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Delapan hal yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu yang pertama, kekuatan atau sinergi, penguasaan emosional, pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan, motivasi dan dorongan pribadi, kecakapan berkomunikasi, mengajar, bergaul, serta kemampuan teknis. Jenderal Soeharto menyimpulkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada Hingarso Sing Tuwada, Hingmadyo Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Kemudian yang selanjutnya ada Waspada Purba Wisesa, Ambek Pratama Arta, Prasaja, Satya, Himmat, Sifat Terbuka, dan Penerusan. Dari dunia pewayangan dan pustaka lama, dapat kita pelajari sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu ada hening, ada heling, ada hening, dan ada hawas. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus memenuhi kualifikasi yang pertama, elit masyarakat, kualitas fisik, dan kualitas psikologi. Wah, tak terasa ya, kita sudah sampai di akhir dari video pembelajaran ini. Sebelumnya, saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam video tadi terdapat banyak kesalahan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Terima kasih.